Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai konfigurasi dedicated hosting. Di mana sebenarnya dedicated hosting ini adalah sebuah hosting yang paling simple, di mana kita sebagai penyedia hosting sebenarnya tidak perlu lagi melakukan settingan seperti Proxmox di VPS atau share hosting ya. Itu seperti cPanel di share hosting, seperti itu. Di dedicated hosting itu kita hanya menyediakan infrastrukturnya saja seperti koneksi dan servernya. Dimana jika kita asumsikan VM kita ini sebagai sebuah server milik kita yang kita akan dedicate hostingkan, kita sebenarnya hanya perlu melakukan instalasi SSH dan remote desktop ya, jika perlu remote desktop. Tapi biasanya remote desktop itu digunakan untuk di GUI, versi GUI-nya seperti itu. Untuk versi CLI biasanya menggunakan SSH. Nah, kita lanjut ke topik yang tadi, di mana dedicated hosting itu jika kita menempatkan diri kita sebagai pembuat layanan hosting. Yang selanjutnya, dedicated server ini akan kita serahkan sepenuhnya konfigurasinya kepada si klien. Nah, bagaimana sih jika kita bertindak sebagai klien ya? Nah, jika kita bertindak sebagai klien, kita bisa membuat apapun di dedicated hosting ini. Pertama, kita bisa membuat sebuah VPS server, bisa. Kita membuat share hosting, bisa. Kita bisa membuat layanan server apapun dengan dedicated hosting. Seperti proxy server, VPN server, atau web server, mail server. Sangat banyak sekali layanan yang bisa kita buat. Nah, di sini saya akan mencontohkan untuk membuat sebuah layanan proxy server ya, karena sebelumnya kita kan belajar membuat proxy server itu di MikroTik. Nah, sekarang kita coba untuk membuat proxy server pada Linux, karena MikroTik itu kan base-nya dari Linux. Jadi keduanya akan sama-sama mirip-mirip lah settingannya, tidak jauh berbeda. Pertama, kita tinggal masuk ke Debian ya, kita masuk ke dalam user root. Nah, di sini kita bisa cek interface-nya dulu. Nah, di sini kita mencoba untuk mengecek ada berapa interface di dalam komputer atau server kita dengan cara if config min a ya, untuk melihat semuanya. Nah, di sini sudah terlihat kita memiliki dua Ethernet 0 dan Ethernet 1. Nah, dalam dedicated hosting tentu saja menggunakan sistem internet ya untuk mengaksesnya, menggunakan SSH. Nah, di sini kita akan mencoba untuk ETH0 itu akan terkoneksi ke dalam internet. Oke, kita masuk dulu ke interface-nya ya, network interface. Ya, di sini untuk ETH0 itu auto ETH0 kita pakai init DHCP ya. Nah, di sini pastikan komputer kita sudah terkoneksi dengan jaringan internet. Nah, di sini kita hanya perlu membuat init DHCP saja ya, karena nanti dari anggapannya di sini dari ISP akan langsung memberikan IP DHCP ke dalam server kita. Nah, untuk ETH1 itu bisa kita isi dengan sebuah IP, karena di sini kita kan tidak memiliki IP public, jadi kita tidak bisa membuka menggunakan IP public dan domain. Tentu saja kita tidak memiliki domain, jadi kita masih menggunakan sistem lokal ya. Nah, di sini untuk sistem lokal itu kita bisa menggunakan IP static ya. Di sini device ETH1 init static seperti biasa, karena kita nanti juga akan menghubungkan juga dengan komputer virtual. Di sini seperti biasa kita isi addressnya saya kasih yang biasa saja ya, yang 1.1. Ini /24 ya, makanya masih /24. Lalu untuk netmax itu 255.255.255.0 karena /24. Untuk network 192.168.1.0. Dan terakhir untuk broadcast
192.168.1.255. Oke, settingan untuk interface kita sudah selesai. Sekarang kita keluar dengan menekan Ctrl plus X, lalu kita simpan ya. Kalau no itu artinya tidak menyimpan, kita harus melakukan settingan ulang lagi nanti. Jadi kita simpan dengan menekan Y lalu enter. Nah, di sini kalian bisa restart settingan dari network interface. Bukan merestart settingan ya, tapi merestart service-nya yang lebih benar. Restart. Oke. Di sini sudah oke. Networking kita cek lagi dengan if config, kali ini tidak menggunakan min a ya, agar kita tahu interface apa saja yang sudah terkoneksi atau sudah terkonfigurasi. Nah, di sini terlihat kita sudah mendapatkan IP 200 ya, sesuai dengan settingan di virtual network editor ya, kalau misalnya di VMware. Tapi kalau di dunia nyata itu sesuai IP yang diberikan oleh ISP. Nah, di sini kita coba ping 888, apakah sudah mau? Nah, di sini masih belum ya. Nah, di sini bisa dilihat ya, kita berhasil terkoneksi ke dalam internet. Kita coba menggunakan ping domain ya, domain google.com. Nah, di google.com juga sudah berhasil. Jadi untuk internet saya rasa sudah oke. Sekarang kita akan mencoba untuk menggunakan kita mencoba untuk melakukan instalasi SSH terlebih dahulu ya. apt strip get install SSH. Oke, di sini kita dan disuruh masukkan CD 1. Kita masukkan sesuai petunjuk. Oke, di sini untuk instalasi SSH sudah selesai. Sekarang kita tinggal masuk ke dalam konfigurasi SSH-nya ya, dengan cara nano/etc/sshd kalau tidak salah, sshd config. Nah, di sini kita tinggal cari ini dia, permit root login ya, karena kita akan kasih langsung rootnya ya. Sebenarnya kalau untuk memberikan selain root bisa saja, tapi di sini kita langsung kasih root loginnya. Menjadi yes ya. Oke, di sini untuk settingan SSH sih sebenarnya seperti itu, tapi kalau mau yang lebih expert bisa. Tapi kita coba yang biasa-biasa saja dulu ya. Oke, di sini kita sudah selesai melakukan settingan dari SSH. Sekarang kita tinggal membuka komputer klien ya, klien kita. Oke, di sini kita sudah masuk ke dalam komputer klien kita ya. Anggaplah ini komputer klien yang membeli dedicated hosting ya dari hosting kita. Nah, di sini untuk koneksi antara klien, antara server dengan klien itu kita cek dulu ya, apakah sudah berhasil atau belum. Nah, sini sudah berhasil ya. Nah, seandainya kalian membeli dedicated hosting nih dari penyewa hosting, itu pasti kalian akan diberikan sebuah domain atau IP. Biasa sih IP, entah itu IP lokal atau IP public, tapi biasanya akan diberikan IP untuk mengakses SSH atau remote desktop ya, yang ada di dedicated hosting tersebut. Nah, di sini kebetulan kita menggunakan simulasi dengan virtual, jadi kita asumsikan ya, tadi itu yang 192.168.1 itulah IP publiknya. Jadi kita sebenarnya kalau
menggunakan IP pabrik saja, kita tinggal terkoneksi dengan internet, lalu kita buka putih ya. Di sini untuk SSH itu ya selain putih ada lagi sih, tapi saya sering menggunakan putih, jadi kita menggunakan putih saja. Nah, di sini kalian tinggal masukkan hostname atau IP address-nya. Nah, hostname ini seperti domainnya ya, misalnya kalian diberikan domain untuk mengakses SSH itu, misalnya domainnya www.smkn1kuteselatan.com seperti itu, atau IP address-nya yang diberikan ya. Di sini kan kita menggunakan IP address yang ada di server tadi atau yang sudah diberikan oleh penyedia layanan hosting tadi ya, yaitu 192.168.1.1. Nah, kebetulan di sini portnya juga tidak diubah. Jadi kita menggunakan port 22 saja. Kalau kalian ingin mengubah itu boleh, karena untuk keamanan juga ya, keamanan dimana untuk mengubah port itu tidak masalah. Di sini kalian bisa menggunakan SSH ya. Di sini ada banyak telnet, login serial ya. Di sini kita menggunakan SSH karena memang menggunakan service SSH tadi ya. Di sini kita coba open. Apakah berhasil? Di sini kita pilih yes. Lalu kita login sebagai root ya. Root dengan password yang tadi kita buat. Oh ya, satu hal yang belum saya sampaikan tadi. Di sini saya lupa melakukan restart SSH ya. Jadi pastikan kalian selalu mengingat setelah melakukan konfigurasi merestart service tersebut ya, agar nantinya service tersebut dapat berjalan sesuai dengan konfigurasi yang kalian lakukan. Karena jika kalian tidak melakukan service, konfigurasi tersebut akan dianggap belum diganti seperti itu. Jadi di sini restart. Nah, restart SSH-nya dulu, lalu kita masuk ke klien lagi ya. Ini di putih. Nah, di sini tinggal memasukkan IP sesuai dengan IP yang kita setting tadi di computer server. Nah, jika seandainya kalian membeli sebuah dedicate, itu tentu saja akan diberikan langsung IP ataupun domain oleh si penyedia layanan tersebut. Nah, di sini kalau tidak salah IP servernya kita di setting 192.168.1.1 dengan port 22 ya, tidak ada kita ganti. Lalu kita open. Nah, di sini kita login sebagai root. Lalu passwordnya 123. Nah, kita berhasil untuk login sebagai root di putih ya, atau di SSH. Kita berhasil menggunakan SSH. Tapi di sini kendalanya sebenarnya bukan kendala sih. Ini sebenarnya jika kalian ingin, seandainya kalian punya server sendiri nih tanpa membeli sebuah hosting, kalian ingin server itu sekaligus menjadi sebuah routing atau manajemen jaringan seperti di Mikrotik. Kalian sebenarnya bisa melakukan share atau SRC NAT yang masquerade di server Debian ini. Oke, kita sebagai percobaan saja ya, ini sebagai percobaan karena kebetulan ini di lokal juga. Kita coba ping ya, di sini ping IP. Oke, di sini belum mau sama sekali untuk connect ke internet. Jadi sekarang kita bisa koneksikan ke internet itu dengan cara kita masuk ke nano/etc/rc lokal. Titik ya, rc.lokal. Oke. Di sini tempat kalian melakukan settingan ya kurang lebih seperti firewall ya. Kalau di Mikrotik itu seperti kita melakukan settingan ya firewall seperti NAT, seperti filter rules atau forward, ada input, ada chain, itu sama ya. Di sini juga bisa melakukan seperti itu. Dimana di Debian untuk melakukan settingan firewall itu harus menggunakan sintak ya, tidak seperti di Mikrotik yang bisa GUI. Jadi kita bisa tinggal klik mengingat. Di sini kita harus mengingat kata-katanya. Apalagi di Debian ini dia itu case sensitif, dimana A besar dan A kecil itu dianggap berbeda. Oke,
Oke, di sini kita coba untuk melakukan settingannya ya. Kalau saya tidak salah ingat, IP tables min t nat min a post routing tar min o eth 0 min j mas query. Nah, oke, di sini akan saya coba jelaskan sedikit ya mengenai sintak yang saya tulis tadi. IP tables itu artinya membuat sebuah tables IP ya, tables IP NAT dengan menggunakan chain post routing, dimana min a ini artinya adalah untuk menambahkan aturan ya. Jadi aturannya akan dibaca paling terakhir. Kalau kalian mau lebih jelas itu kalian bisa cari perintah IP tables, dimana huruf besar di sini kan ada T itu huruf kecil, O huruf kecil, J huruf kecil, tapi A huruf besar. Dimana huruf besar itu menandakan sebuah command atau perintah pada penulisan sintak IP tables. Dan huruf kecil itu adalah parameternya, seperti setelah post routing dimana kita memanggil atau menggunakan chain post routing itu ada min o. Min o ini artinya adalah out interface, dimana out interface mana yang ingin kita salurkan itu di ETH0, karena ETH0 itu kan mendapatkan koneksi internet, atau out interface-nya itu kita mendapatkan koneksi. Dan min j ini artinya adalah jump atau melompat ya, melompat menggunakan perintah masquerade, di mana perintah masquerade ini sama seperti di Mikrotik, itu adalah untuk membagikan koneksi internet yang sudah ada dalam server kita. Oke, sepertinya untuk settingan awal itu seperti itu saja di bagian RC lokal ya. Ini bagian kita melakukan settingan firewallnya. Lalu kita simpan settingannya. Oh ya, kenapa kita menaruhnya di RC lokal? Karena jika nanti komputer kita ini atau server kita di restart, itu akan langsung melakukan load ya. Jadi kalau sebenarnya kalian bisa mengetikkannya langsung di sini di comment section ini. Tapi nanti setelah di restart kalian harus melakukan atau mengetik ulang. Jadi agar tidak mengetik berulang-ulang ketika komputer atau server itu di restart, kalian bisa menaruhnya di RC lokal. Seperti itu. Nah, selanjutnya, konfigurasi selanjutnya itu kalian bisa masuk ke nano/etc/sesctl.conf. Nah, di sini kalian cari ini ya, net IPv4 IP forward sama dengan 1. Di sini kalian lepas atau hilangkan pagarnya agar nantinya kita bisa melakukan atau membagi koneksi internet kita seperti itu. Nah, di sini tinggal kita Ctrl X lalu kita simpan lagi. Lalu bisa kalian ketikkan sintak sysctl min p. Nah, di sini untuk mengaktifkan net IPv4 IP forward tadi yang sudah kita hilangkan pagarnya ya, tapi kita butuh mengaktifkannya kembali dengan sintak sysctl min p. Nah, di sini sebenarnya sudah bisa kita testing dulu, tapi kita coba tes dulu di server apakah sudah bisa ya terkoneksi. Nah, di sini untuk server sendiri sih sudah oke. Sekarang kita coba untuk di klien. Oke. Apakah di klien kita berhasil? Oke, di sini kesalahan yang belum saya lakukan, lagi-lagi saya lupa melakukan restart ya. Di sini kalian bisa melakukan restart RC lokalnya, yaitu service RC lokal restart. Itu sudah ada, itu akan langsung mengaktifkan settingan di RC lokal kalian ya. Sekali lagi, selalu ingat ya, setiap melakukan settingan itu di restart service-nya ya. Oke. Lagi-lagi kendalanya di hal yang sama ya, mungkin saya kurang konsen sekarang, makanya terjadi kesalahan 2 kali ya, berulang. Di sini kita coba ping 88 itu sukses dapatkan IP, tapi kita coba ping Google dulu, google.com.
Nah, sini juga sudah sukses. Sekarang kalau kita buka sesuatu di internet, itu juga harusnya sukses. Oke, sudah sukses. Nah, mengapa di sini saya menunjukkan cara melakukan koneksi atau membagi koneksi dari server Debian ke klien? Karena nanti kita akan membuat sebuah server proxy. Untuk mencoba proxy itu kan membutuhkan internet, maka dari itu kita simulasikan saja seperti itu. Jadi kita bagikan koneksi yang ada di server ke klien seperti itu. Untuk cara settingnya sih memang kalau dilihat dari MikroTik memang kan cukup berbeda dengan interface CLI dan GUI. Tapi kalau kalian menggunakan MikroTik dengan CLI atau settingan CLI itu sangat mirip dengan settingan di Debian server ya. Oke. Sekarang kita akan coba untuk melakukan konfigurasi proxy server. Caranya tinggal apt strip get install Squid atau Squid 3 ya. Squid 3. Oke, untuk Debian 8.5 Squid 3 installnya. Oke, kita tinggal install, pilih Y. Kemudian ya masukkan binary 2. Kita masukkan binary 2. Oke, setelah kita melakukan instalasi Squid, sekarang kita tinggal melakukan konfigurasi Squidnya. Kita masuk dulu ke nano /etc /squid3/squid.conf. Oke, kita masuk ke squid.conf. Lalu kita cari port 3128 ya dengan Ctrl W search. Ctrl W itu untuk melakukan search ya. 3128. Kurang spesifik. Port 3128. Oke, di sini kita sudah masuk ke HTTP port 3128. Di sini kita ubah menjadi, bukan mengubah sih, menambah transparan. Oke, transparan. Nah, di sini fungsinya kita membuat transparan ini agar nanti bisa membuat transparan proxy ya, sama seperti di MikroTik, agar nanti kita tidak perlu lagi nyeting di kliennya. Seperti itu. Oke, untuk settingan pertama kita sudah selesai. Kita masuk ke settingan kedua. Lagi kita Ctrl W, lalu kita cari cheats, kalau nggak salah mgr. Oke, kita cari cheats mgr, lalu kita hilangkan pagarnya, kita ubah webmaster ya. Ini sama seperti settingan di proxy di MikroTik, dimana webmaster bisa kalian isi, misalnya di sini saya isi admin@smkn1kutsel.sch.id ya, bebas sih sebenarnya untuk nama webmasternya, sesuai apa yang kalian inginkan. Lalu kita coba cari lagi ACL lokal ya, lokal ada, saya agak lupa dengan settingannya, tapi kita coba cari dulu. Ntar coba saya cari dulu di ACL lokal. Udah kelewatan kayaknya. Oke, kita Ctrl X dulu ya, kita simpan, kita masuk lagi. Kayak kelewatan sih. Lokal. Settingannya di sini ya. Settingannya itu ada di ACL lokalnet, dimana di ACL lokalnet ini kita melakukan settingan. Oke, di sini kita bisa ketik ACL lokal src, terus networknya ya, networknya itu 192.168.1.0/24. Di sini kita tulis ACL block, lalu kita klik lagi di st domain,
Nah, di sini mengarah ke foldernya itu etc squid3 block.txt. Oke, kita kasih http akses Denny blog, terus ada http lokal, salah, di sini akses dulu baru lokal. Oke, akan saya coba untuk menjelaskan sintak yang sudah kita buat tadi. Ntar dulu di sini biar agak kepisah dikit ya. Oke, gini biar ada jarak. Oke, di sini ada tulisan ACL, di mana arti atau singkatan dari perintah ACL ini adalah Access Control List, di mana fungsinya untuk kita melist atau bisa di mana fungsinya kita melakukan list untuk sesuatu yang akan kita kontrol, di mana dalam hal ini bisa berupa situs website atau tipe file dan IP ya, IP atau domain, seperti itulah. Untuk ACL itu artinya adalah Access Control List. Lalu lokal ini adalah nama dari ACL tersebut, di mana isi dari ACL tersebut itu SRC atau IP 192.168.1.0 seperti itu. Nah, untuk yang kedua ini itu sama, ACL artinya Access Control List, di mana nama ACL-nya tersebut adalah blok ya, di mana setelah ACL itu ada nama ACL-nya yang nanti nama ACL ini akan kita gunakan sebagai parameter. Lalu di sini ada DST domain atau destination domain. Nah, destination domain ini adalah sebuah perintah ya atau komen. Nah, selanjutnya ada etc squid3/block.txt, di mana di sini sebenarnya bisa kalian taruh di file apa ya, bisa kalian isi sesuai dengan file nama domain ya, list domain nanti yang kalian ingin buat itu ada di mana. Kalau saya sendiri pribadi lebih baik kita menaruhnya di Squid ya, biar sekalian, karena ini berhubungan dengan Squid juga, biar sekalian tersusun juga di sana filenya, di mana saya isi atau nanti akan saya buat sebuah file txt di Squid3, di folder Squid3, agar bisa dibaca oleh DST domain. Nah, selanjutnya ada HTTP access deny block. Artinya HTTP access ini adalah ketika kita ingin mengakses HTTP, kita deny atau kita halangi ACL bloknya, di mana di sini ya deny block ini yang digunakan nama ACL-nya ya. Jadi ketika di sini ada tulis blok situs, nah di sini untuk ACL-nya juga kita isi blok situs seperti itu, sesuaikan dengan nama ACL-nya. Di sini juga lokal. Kalau misalnya kita isi di sini apa ya, sukses misalnya, sukses ya, di sini juga harus sukses. Ya, sebenarnya seperti itu saja sih untuk settingan dari proxy. Kita harus memperhatikan di bagian yang harus kalian perhatikan tuh di bagian ACL-nya aja ya. Jangan sampai salah di bagian ACL, karena bagian ini adalah bagian yang digunakan untuk melakukan blockingnya. Oke, settingan proxy di bagian script config sudah selesai. Sekarang kita tinggal melakukan simpan file saja. Lalu tinggal kita buat ya. Tadi kan sebelumnya kita sudah membuat itu perintah di mana destination domain yang ingin diblokir ada di /etc/squid3/block.txt. Nah, sekarang tinggal kita buat dengan cara nano /etc/squid3/block.txt, dan ini harus sama. Jika berbeda itu tidak akan mau terblokir karena yang dibacanya ya block.txt. Jika kalian tulis ini isi S ya tidak bisa, atau jika ini huruf B besar itu tidak akan terbaca karena Linux itu kalau tidak salah case sensitif ya. Jadi
harus sesuai lah dengan apa yang kalian tulis, dengan itu huruf besar ataupun huruf kecil. Oke, kita sudah masuk. Di sini tinggal kalian buat situs yang ingin kalian blokir aja sih. Misalnya contoh www.ckn1kutaselatan.sch.id. Oke. Apalagi yang bisa diblokir ya? Mungkin www.linux.org.id ya yang sering kita coba blokir. Oke, di sini sudah oke ya, kita gunakan 2 website saja untuk dicoba karena sebetulnya ini memang mirip atau sama dengan MikroTik, settingan proxy MikroTik. Hanya berbeda kita melakukan settingannya dengan menulis sintaknya langsung. Oke, di sini kita simpan. Untuk lebih pasti kita coba ya cd/etc/squid 3 dan kita ls. Harusnya sudah ada block.txt. Di sini sudah ada block.txt. Artinya harusnya settingan ini akan berhasil. Tapi kita belum tahu sebelum kita mencoba. Nah, langkah selanjutnya itu kita melakukan settingan ya. Settingan untuk mengaktifkan transparan proxy. Sama seperti di MikroTik sebelumnya. Untuk kita mengaktifkan transparan proxy itu kan kita masuk ke bagian firewall NAT. Nah, di sini kita masuk ke bagian firewallnya kembali dengan cara nano/etc/rc local. Oke. Di sini kita akan coba setting ya. Sintaknya ini kan sangat panjang. Saya sendiri tidak bisa menghafal sintaknya. Jadi saya akan baca catatan untuk sintang ini. Itu IP tables min. Tunggu dulu sebentar. Min T nat min A pre-routing. Terus dia ada min P, P kecil ya, P kecil, lalu TCP, min I ETH1, min S1, ini gini ya, min S itu kan source 192, networknya apa, network dari server kalian itu tadi kan saya sudah bilang networknya 1.0/24 ya. 24. Lalu min drop deport ya, deport artinya deport, lalu port berapa itu 80, min J redirect ya, redirect ini harus huruf besar, redirect ke port 3128. Panjang. Oke, panjang ya. Oke, sintaknya mungkin panjang, tapi bisa kalian catat, itu saja, tidak perlu dihafalkan semua ya, karena kalau bisa mencatat ya catat aja lebih bagus. Oke, di sini akan saya jelaskan mengenai sintak yang sudah kita tulis tadi ya. Sintaknya cukup panjang. Yang pertama ada IP tables min T nat min A. Oke, di sini IP tables min T nat itu masih sama. Min A juga masih sama seperti yang tadi, yaitu untuk menambahkan aturan ya, nanti di akhir chain seperti itu. Lalu ada pre-routing yang bisa kita artikan kalau di MikroTik itu DST NAT, kalau post routing itu SRC NAT. Min P itu artinya protokol, kita menggunakan protokol TCP. Lalu min I itu artinya adalah in interface, jadi ke interface mana nantinya perintah ini akan dilakukan ya.
ke interface yaitu Ethernet 1, karena kan Ethernet 1 nanti akan menghubungkan ke klien seperti itu. Lalu min S itu adalah source-nya. Jadi source-nya itu seperti IP address-nya itu apa, atau min S ini artinya adalah source-nya. Jadi IP address-nya itu seperti apa? Min S ini artinya adalah source. Jadi sama seperti di MikroTik, yaitu IP address-nya, seperti itulah. Di sini kan kita langsung menggunakan network. Kalau kalian mau menggunakan IP address ke satu IP address juga bisa, tidak masalah. Lalu di sini portnya. Nah, destination port ya, di port destination portnya di port 80. Jadi nanti kalau ada yang dari port 80 itu di min J atau di jam, nanti jam akan ke redirect ke port 3128 atau ke port proxy-nya. Ya, seperti itu penjelasannya, mungkin bisa dipahami. Oke, di sini kita tinggal Ctrl X lalu simpan dan ingat service kok server sih. Service RC lokal restart. Oke. Kita coba ke klien sekarang. Apakah berhasil ataukah tidak? Kita coba saja. www.smk1. Di sini ada. Ada beberapa kesalahan yang tadi saya lakukan, itu diantaranya pada saat settingan ACL di bagian etc squid3.block itu harus ada tanda kutip 2 ya, dan di bagian service restartnya ya, seharusnya tadi saya melakukan service restart pada squid dan RC lokal. Nah, sekarang sudah saya perbaiki kesalahan tadi, dan ini adalah hasil yang sebenarnya ya, hasil yang valid pada saat melakukan blokir squid. Di sini harus ada kata-kata akses deny, dan sudah terlihat ada untuk chat administratornya itu juga sudah terlihat sesuai apa yang kita setting. Di sini saya juga mencoba untuk membuka YouTube dan membuka blokiran yaitu Linux dan SMK1, dan semuanya sukses. Jadi untuk pertemuan kali ini saya rasa sudah cukup sampai di sini. Kita akan bertemu di pertemuan berikutnya.